Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa fassala ba'dahu 'ala ba'd, fa hassa ba'd asy-syuhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ya'lamu anna Allah qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi keimanan, diberi keislaman, diberi kesempatan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah. Termasuk hari ini kita melakukan salatul Idul Adha. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pribadi dan tokoh pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Secara historis, Al-Quran menceritakan bahwa praktek kurban pertama kali dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ibadah kurban pada waktu itu diperintahkan sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka berdua. Lalu kisah kedua yang sungguh sangat populer adalah kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam ini tercatat dalam kitab-kitab agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Secara antropologis, kegiatan ritual kurban menjadi bagian dari berbagai peradaban umat manusia dan diajarkan oleh hampir seluruh agama dan kepercayaan. Tentu ritual ini atau ritual yang mereka kerjakan atau mereka ajarkan secara prinsip mereka maksudkan dalam kerangka mempersembahkan dirinya untuk Tuhannya. Tentu di dalam prakteknya, di dalam penyelenggaraannya berbeda dengan apa yang kita laksanakan. Dalam peradaban kuno, dari wilayah Timur Tengah hingga wilayah benua Amerika, terdapat suku-suku yang memiliki tradisi kurban. Dulu di Meksiko ada suku bernama Aztec. Mereka biasa mengorbankan manusia untuk persembahan kepada dewa matahari. Orang-orang Mesir kuno dulu mereka menghanyutkan perempuan gadis dalam kerangka untuk memohon hujan
yang dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Di kawasan Nusantara ini kita juga mengenal banyak sekali tradisi-tradisi, adat-adat yang sesungguhnya mereka kurban. Mereka atau kita mengenalnya dengan tumbal misalnya. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya apa maksud Allah memerintahkan kurban ini? Lalu apa tasrir, rahasia disyariatkannya kurban ini? Al-Quran mengajarkan bahwa ibadah kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan akar katanya, qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Dalam peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya yang dikurbankan itu bukanlah tubuh Ismail, bukan fisik, bukan badan, akan tetapi posisi Ismail sebagai anak yang merupakan simbol kesenangan, simbol kebanggaan, dan simbol cinta kasih. Anak memungkinkan sekali menjelma menjadi dorongan nafsu yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Sebuah pepatah mengatakan bahwa setiap cinta butuh pengorbanan, dan sebuah pengorbanan akan dikatakan sebagai pengorbanan jika yang dikorbankan adalah sesuatu yang berharga dan dicintai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebajikan, tidak memperoleh pahala sebelum kamu menginfakkan, memberikan apa yang sangat kamu cintai. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah dambaan hati, anak yang bertahun-tahun diimpikan. Sungguh dramatis setelah doanya terkabul dan Nabi Ibrahim sedang sangat bergembira memiliki anak lelaki yang sedang tumbuh besar. Justru Allah mengujinya. Nabi Ibrahim diuji rasa cintanya. Lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada lainnya? Dan ternyata Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Ibrahim rela menjalani perintah Allah untuk menyembelih putra sewayangnya. Bagi Nabi Ibrahim, apapun yang berasal dari Allah adalah baik dan benar. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah wajib dan mutlak untuk dijalankan, kendati pun perintah itu tampaknya secara lahir tidak masuk akal. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu, akan tetapi sesungguhnya sesuatu itu adalah baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi kamu atau kalian sangat menyenangi sesuatu itu, padahal sesuatu itu sesungguhnya tidak baik. Dalam hal ini Allah yang maha tahu baik dan tidaknya. Dan ketika Nabi Ibrahim tunduk patuh terhadap perintah Allah ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargainya. Allah menilai pengorbanan Ibrahim sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan yang hakiki. Allah pun menyelamatkan Ismail dari kematian dan menggantinya dengan domba besar. Hadirin, peristiwa inilah yang menggambarkan hakikat dari kurban, bahwa sesungguhnya yang disebut kurban bukan sekedar persembahan sebuah harta benda seperti daging sapi, daging unta, atau daging kambing, tetapi hakikat kurban adalah perilaku sebagai ekspresi ketaatan, kepatuhan dan ketundukan yang ikhlas atas perintah
dan ketentuan Allah. Allah berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Begitulah firman Allah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim di samping kita kenal sebagai Khalilullah, beliau juga kita mengenal sebagai bapak monoteisme atau bapak tauhid, pelopor ketaatan mutlak, loyalitas tunggal, hanya loyal kepada Allah. Bagi Nabi Ibrahim tidak ada ajaran, ketentuan dan perintah yang wajib ditaati selain dari perintah Allah. Dalam pengertian yang lain adalah hanya aturan, ketentuan dan perintah yang sesuai dengan ketentuan Allah lah yang wajib kita ikuti dan kita jalankan. Itulah ajaran tauhid yang sebenar-benarnya. Ajaran yang menempatkan Allah itu esa, hanya satu, sang penguasa tunggal, sang super power yang sesungguhnya. Allah tempat meminta, sang Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika seseorang menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah, maka secara otomatis tidak ada lagi Tuhan lain di dalam hidup kita. Akan tetapi sebagai manusia, kadang-kadang kita menghadapi perang batin, perang pikiran, perang perasaan. Kita sering menghadapi dorongan nafsu. Mungkin kita sering terdorong untuk menuhankan jabatan, untuk menuhankan kekayaan, menuhankan kemewahan, menuhankan permintaan istri, menuhankan permintaan anak, menuhankan kepentingan kelompok dan sebagainya. Ketika Tuhan-Tuhan kecil itu diikuti, maka tidak heran jika muncul perilaku yang aneh dan anomali. Kita seolah-olah taat beragama, tetapi terkadang sesama muslim saling membenci. Sesama muslim susah untuk bersatu. Beragama, tetapi lebih tunduk kepada keinginan-keinginan lain selain perintah Allah. Dan aneka perilaku kita seringkali justru bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu setiap kita dianjurkan untuk terus-menerus melakukan refleksi diri, melakukan muhasabah sebagaimana yang dianjurkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah nantinya. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang dirimu sebelum kamu ditimbang nanti di yaumil akhirat. Wa ta'ahabu li'ardil akbar. Tunggulah, nanti pada saatnya akan dibuka semua itu amal perbuatan kita di akhirat. Tentu kita harus terus-menerus mempertanyakan pada diri kita, muhasabah, hitung-hitung diri kita. Min ainal insan ila ainal insan summa ila ainal insan. Dari mana kita berasal, lalu kemana nantinya, dan kemana, lalu ujungnya di mana. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang jelas pada awalnya kita tidak ada, lalu kita diciptakan oleh Allah, dan kita hidup di atas bumi Allah. Di muka bumi ini kita diberikan kebebasan untuk menikmati karunia Allah. Dan setelah itu kita semua akan meninggal dunia, akan mati. Setelah mati kita hanya menghadapi dua pilihan, masuk surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain.
Hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat kami muliakan, manusia diciptakan oleh Allah memang menjadi makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi Allah mengingatkan bahwa sangat mungkin justru kita akan menjadi sesuatu yang paling rendah, paling hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian, ini yang menakutkan kita. Kemudian, ini tafsirnya, memungkinkan di antara kita justru akan berubah, ditempatkan di tempat yang paling rendah, yang paling hina. Hadirin rahimakumullah, selama hidup di dunia ini kita memang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan. Kita bebas untuk memilih menjadi orang baik. Kita bebas juga untuk menjadi orang yang tidak baik. Kita bebas untuk berjalan di rel kebenaran. Tapi kita juga bebas untuk berjalan di rel-rel yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Agama memberikan guidance, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu dan ketentuan tentang kebaikan dan kebenaran yang harus kita jalankan. Juga memberikan aturan dan ketentuan tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang kesalahan, tentang kejahatan dan dosa yang harus kita hindari. Agama memberi rambu-rambu, jika berbuat baik dan benar maka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Tetapi jika kita berbuat jelek dan jahat, maka akan ada risiko dosa dan siksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk terus menata hati agar menjadi pribadi yang selalu ingin berbuat baik dan benar. Jangan merasa cukup, jangan merasa sudah soleh, jangan merasa sudah takwa, sehingga kita justru akan terlena. Banyak orang yang karena merasa soleh, karena merasa takwa, akhirnya menyepelekan orang lain. Dan menyepelekan orang lain adalah perbuatan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, beliau maksum, terhindar, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari masih harus beristighfar dalam jumlah yang sangat banyak. Dan beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, zat yang mengendalikan hati, yaitu Allah, tetapkanlah saya di dalam agamamu. Saya ulangi, mungkin sebagai bacaan kita semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kalau bahasa Arabnya susah, artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan kata hati, tetapkanlah hati saya agar terus mantap memegang teguh ajaran agama. Rasulullah setiap saat membaca bacaan itu, padahal Rasulullah sudah pasti masuk surga, akan tetapi beliau masih berdoa agar ditetapkan di dalam agama Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita menjadi pribadi yang terus melakukan perbaikan, muhasabah, hitung-hitung, nimbang-nimbang. Mudah-mudahan kita semakin hari menjadi semakin baik. Tidak perlu menilai orang lain, tidak perlu mengatakan orang lain jelek, tidak perlu mengatakan orang lain jahat, tapi ayo kita muhasabah ala nafsi, muhasabah binafsi. Kita hitung-hitung diri kita.
Semakin kita menghitung-hitung diri kita, maka tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kita untuk menilai orang lain. Mudah-mudahan iman Islam kita semakin meningkat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qali hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah usina wa iyyakum bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Allahumma tsabbit qulubana, Allahumma tsabbit qulubana ala dinika, Allahumma tsabbit qulubal muslimina ala dinika, Allahumma tsabbit qulubal muslimina fi Banjarnegara ala dinika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhal syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma fadil awladana alladhina akhrajta min 'alamin zulmi ila 'alamin nur waj'alhum sahihan kamilan aqilan latifan haziqan aliman amilan saliman mubarakan min kalamikal karim hafidha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.